Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 341. Kebahagiaan seorang pria sangat sederhana. Keringat dingin mengucur di dahi Rongdong. Dia melirik ke arah Qian Beesao dan semakin merasa bahwa Qian Beesao sedang menatapnya dengan tatapan aneh di matanya. Itu adalah jenis cahaya yang istimewa. Apakah dia benar-benar jatuh cinta padaku? Rongdong ingin menangis tetapi tidak menangis. Apa yang salah denganku? Rongdong duduk tegak dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Aku baik-baik saja. Apa yang dikatakan oleh netizen benar yang baru saja Anda sebutkan? Qian Busao bertanya. Rongdong menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di dalam hatinya. Aku baru saja buta dan melihat sesuatu yang salah. Telepon kantor tiba-tiba berdering. Ye Shaohuang menjawab telepon dan wajahnya langsung menjadi gelap. Banyak orang datang keluar hotel dan berkata mereka ingin memberkati kami. Aku mendoakan yang terbaik untuknya. Rongdong segera berdiri. Siapa yang mengatakan itu? Aku akan keluar dan menangani mereka. Jika kamu keluar dan mengambil tindakan sekarang, bukankah kamu akan memberikan alasan lain kepada orang lain untuk menyerangmu? Qian Busao berkata, jangan bertindak gegabah. Itu pasti angkatan laut yang diundang oleh orang itu, Chu Chen. Wajah Rongdong muram. Mereka bertiga terdiam sejenak. Tiba-tiba, dia teringat betapa miripnya apa yang mereka lakukan pada Yang Xiaojin hari ini dengan situasi yang mereka hadapi sekarang. Perlakukan orang lain dengan caranya sendiri. Ini persis seperti cara mereka awalnya ingin berurusan dengan Yang Xiaojin. Ya, Rongdong tiba-tiba menepuk pahanya dan berkata dengan keras. Karena Chu Chen menggunakan metode kita sendiri untuk menghadapi kita, maka kita akan menggunakan metodenya untuk memecahkan situasi. Ye Shaohuang dan Qian Busao saling memandang. Jika kita bersembunyi dan tidak bisa keluar, itu hanya membuktikan bahwa kita memiliki sesuatu yang jahat di dalam hati kita. Sebaliknya, jika kita keluar dengan cara yang jujur, bukankah kita masih bisa mematahkan rumor tersebut? Rongdong berbicara dengan keras. Matanya bersinar. Ini pertama kalinya aku merasa sangat bijaksana. Dongsi benar. Kami tidak bersalah. Selama kami menunjukkan wajah kami secara terbuka, rumor tersebut akan merugikan diri sendiri. Ye Shaohuang juga mengangguk. Saya khawatir Chu Chen tidak pernah bermimpi bahwa akan mudah bagi kita untuk menghentikan permainannya. Rongdong tertawa. Mereka bertiga keluar dari kantor bersama-sama. Di lantai 1 Royal Court Hotel memang banyak sekali orang pemakan melon yang berkumpul saat ini. Kudengar disinilah tempat di mana 3 tuan muda kaya sering berkumpul. Sarang Tuan Ye sendiri aman. Apakah menurutmu nanti akan ada adegan mereka bertiga berjalan bergandengan tangan? Menakjubkan, banyak orang yang menganggur dan menyaksikan keseruannya. Tentu saja, beberapa di antaranya memang diundang sebagai figuran. Tidak jauh dari pintu masuk Istana Kekaisaran, sebuah mobil diparkir. Kakak ipar, kenapa kamu tiba-tiba ingin aku datang ke sini? Song Qiu penasaran. Ini tempat yang bagus. Chu Chen tersenyum tipis dan melihat ke pintu masuk Istana Kekaisaran. Dia telah disegel oleh jimat penekan jiwa selama 5 tahun. Ingatan Chu Chen sepertinya tiba-tiba menghilang.
kembali ke ulang tahun ke-23 Song Yan. Saya menunggu mereka keluar. Chu Chen sedikit menyipitkan matanya. Ada begitu banyak orang di sini, beraninya mereka keluar? Ada lebih banyak orang di Wanda Plaza. Bukankah yang Xiao Jin masih keluar? Chu Chen berkata sambil tersenyum. Mereka pasti berpikir bahwa cara terbaik untuk memecahkan situasi ini adalah dengan mengungkapkannya secara terbuka dan menghancurkan rumor dari pihak tersebut. Dunia luar. Song Qiu langsung menjadi marah. Mereka mengikuti teladan kakak ipar. Lalu kakak ipar, mengapa kita ada di sini? Lihat apakah mereka memiliki keberanian untuk keluar dan memecahkan situasi? Tentu saja tidak. Chu Chen mengeluarkan jimat ajaib di tangannya. Kamu telah membaca beberapa buku. Apakah kamu tahu cara meniru orang lain? Lagu Qiu, Guru Tao King Feng memang sangat kuat. Dia telah menguasai tanggal lahir banyak anak kaya di kota Chan. Chu Chen tersenyum. Dia juga mencoba bertanya kepada Tao Zhang apakah dia bisa mengetahui tanggal lahir salah satu dari 3 anak kaya ini. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Dao Chang Zhang mengirimi Chu Chen tanggal ulang tahun dan horoskop Ye Sao Huang dan yang lainnya. Itu normal. Guru Tao King Feng terkenal sebagai Guru Tao di kota Chan. Banyak orang kaya datang kepadanya untuk meramal nasib dan membaca Feng Shui. Song Qiu memandang Chu Chen dengan rasa ingin tahu. Kakak ipar, apa kegunaan jimat ajaib di tanganmu ini? Ini adalah tanggal lahir Rongdong. Chu Chen berkata. Di antara ketiganya, Rongdong memiliki semangat paling lemah dan paling mudah dikendalikan. Xiao Qiu, aku akan menunjukkan 9 keterampilan spiritual misterius nanti. Merasakan keakraban. Saat dia mengendalikan Song Qinglong, dia kebetulan berada di Royal Court Hotel. Mata Song Qiu bersinar, penuh harapan, dan dia tersenyum. Sepertinya kakak tertua telah mengaturnya dengan jelas. Tiba-tiba terjadi keributan di antara kerumunan. Tuan Ye keluar, Tuan Qian juga keluar, Rongdong juga keluar. Suara itu berteriak. Rongdong kebetulan mendengarnya, dan wajahnya menjadi gelap. Bagaimana mungkin saya, Rongdong, tidak layak menyandang kata Tuan Muda. Mereka bertiga muncul di pintu masuk Istana Kekaisaran dengan kepala terangkat tinggi dan dada terangkat tinggi, dan ekspresi mereka tenang. Saya tahu ada rumor tentang kami bertiga di internet. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Ye Sao Huang melihat sekeliling kota dan berkata dengan tenang, kami berhak untuk menuntut tanggung jawab hukum bagi mereka yang menyebarkan rumor. Tuan Ye benar. Saya percaya Tuan Ye. Bagaimana mungkin Tuan Ye menyukai Rongdong? Tuan Ye secara pribadi tampaknya membantah rumor tersebut, yang akan lebih meyakinkan. Sudah kubilang dulu sekali, Tuan Ye memiliki mantan pacar yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menyukai laki-laki? Trik ini benar-benar berhasil. Wajah Qian Busao sudah menunjukkan senyuman, seperti kata pepatah. Mereka yang bersih akan bersih sendiri. Rumor di luar tidak akan pernah mempengaruhi persahabatan kita. Rongdong berdiri di samping Qian Busao. Tuan Muda Qian benar. Saat Rongdong hendak melanjutkan berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit dan matanya menjadi sedikit kabur. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada semua orang, terkadang, kebahagiaan seorang pria begitu sederhana.
Setelah mengatakan itu, Rongdong memegang tangan Qian Busao, mencium wajah Qian Busao dengan cepat, lalu menunjukkan senyuman bahagia. Adegan itu membeku dalam sekejap. Qian Busao memasuki keadaan kebingungan. Tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya terbang di benaknya seperti gelembung, dan akhirnya secara bertahap membentuk dua karakter besar. Brengsek, Qian Busao tiba-tiba melompat, menyeka area wajahnya di mana dia telah dicium, dan menatap dengan mata terbelalak. Kamu, apa yang kamu lakukan? Aku ingin ciuman, mata Rongdong berkutat. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata ini, dan tubuhnya bahkan lebih jujur, dan dia bergegas menuju Ye Sao Huang. Penonton langsung gempar. Detik berikutnya, banyak orang dengan bersemangat mengeluarkan ponselnya. Awalnya kupikir itu hanya rumor, tapi aku tidak menyangka itu benar. Menyenangkan sekali, Rongdong. Tidak ada laki-laki yang tidak bisa kudapatkan. Pintu masuk ke Royal Court Hotel tiba-tiba mulai mendidih. Bab 342 pulang dan minum sup. Ye Sao Huang juga sedang terburu-buru dan tiba-tiba mengusirnya. Tetapi Rongdong mengelak dengan aneh. Terbang, memeluk Ye Sao Huang, dan menciumnya dengan liar. Setiap kamera ponsel diarahkan ke sisi ini, dan kerumunan mengeluarkan suara heboh. Berita besar, melihat berarti percaya. Banyak orang yang tidak sabar untuk membagikan rekaman video yang mereka ambil untuk mendapatkan berita langsung. Memang benar, ketiga tuan muda dari keluarga kaya Chan Cheng sebenarnya memiliki hubungan seperti itu. Tuan muda grup Rong berani mencintai dan membenci, itu mengagumkan. Mereka sangat bahagia. Adegan itu kacau balau. Penjaga keamanan bergegas keluar, dan beberapa orang menahan Rongdong bersama-sama. Qian Busao sangat marah saat ini. Dia menatap Rongdong dengan marah dan berteriak, "Apakah kamu gila?" Wajah Ye Sao Huang sangat muram. Kali ini, meskipun mereka terjun ke Sungai Kuning, mereka tidak akan bisa membersihkan diri. "Rongdong," Ye Sao Huang berteriak dengan marah. "Apa yang baru saja kamu lakukan?" Rongdong memandang Ye Sao Huang dan Qian Busao dengan kebencian di matanya. Jadi, apakah cinta akan hilang? Ye Sao Huang dan Qian Busao hendak muntah darah. Bawa dia masuk dan kunci dia. Dan biarkan orang-orang dari grup Rong datang dan menjemputnya. Wajah Ye Sao Huang sangat marah, dan urat di lehernya muncul ketenangannya di depan umum. Malam ini, dia kehilangan muka. "Tuan Ye, mari kita bicara setelah kita kembali." Qian Busao mulai mundur. Orang-orang di luar terus mengambil gambar, yang membuat Qian Busao merasa panik. Wajah Ye Sao Huang dingin dan tegas saat dia menyapu kerumunan. Mereka yang bersih akan membersihkan dirinya sendiri. Siapapun yang berani menyebarkan rumor akan dimintai pertanggungjawaban. Setelah mendengus dingin, Ye Sao Huang melambaikan lengan bajunya dan berbalik dan berjalan ke hotel. Qian Busao juga buru-buru mengikutinya. Begitu mereka berdua memasuki lobi hotel, terdengar ledakan tawa dari luar. "Yang murni akan dibersihkan dengan sendirinya? Mungkinkah kita semua secara kolektif terpesona sekarang?" Sebenarnya ada cinta sejati antar laki-laki, selama mereka berani mengakuinya. Saya yakin banyak orang akan memberkati mereka. Gabungan Ye Sao Huang dan Qian Busao tidak sebaik Rongdong saja.
Rongdong adalah pria sejati. Di dalam mobil, Song Kyu menyegarkan pesan satu persatu di ponselnya, menatap Chu Chen dengan tidak percaya. Chu Chen menyingkirkan jimat ajaib itu. Kakak ipar, apa yang baru saja kamu katakan? Apa namanya? Meskipun Song Kyu tahu bahwa Chu Chen memiliki kemampuan menggambar jimat yang kuat, kemampuannya menggambar jimat seperti ini sungguh mencengangkan. 9 teknik roh misterius. Chu Chen tersenyum. Bagaimana? Apakah itu membuka matamu? Ini seperti membuka dunia baru. Mata Song Kyu dipenuhi rasa iri. Dunia Kimen sungguh menakjubkan. Seni Kimen sangat luas dan mendalam, dan saya hanya menggores permukaannya saja. Chu Chen berkata, ayo pergi, adegannya telah berakhir. Adegan tadi sudah cukup membuat Ye Sao Huang dan yang lainnya pusing. Mobil melaju kembali menuju villa keluarga Song. Sepanjang seluruh proses, mata Song Kyu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Apa yang terjadi hari ini sama mengasyikkannya dengan roller coaster bagi Song Kyu. Pertama, terjadi perubahan mendadak yang tidak terduga di Wanda Plaza. Lalu kembalinya Yang Xiaojin, disusul dengan serangkaian serangan balik dari Chu Chen. Song Kyu ingin menikmatinya di dalam hatinya. Kakak ipar, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Song Kyu selalu mengejar rasa partisipasi. Pulanglah, minum sup, mandi, dan tidur. Begitu Chu Chen selesai berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, saya hampir lupa. Saya perlu mendiskusikan tinju 9 cincin dengan pemimpin Huangfu. Tinju 7 cincin pemimpin Huangfu terkenal di dunia tinju Yangcheng, dan tinju 9 cincin kakak iparku. Mata Song Kyu penuh dengan hasrat. Jika kamu ingin belajar, belajarlah bersama di sampingku. Chu Chen secara alami memahami pikiran kecil Song Kyu. Song Kyu bersemangat dan menginjak pedal gas. Oke. Itu merupakan ledakan yang luar biasa. Baru saja kembali ke keluarga Song, dan benar saja, seperti yang diharapkan, ibu mertua sudah membuat sup. Kamu dan Tuan Huangfu pergi ke Plum Blossom Pile untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Dan aku akan minum sup. Chu Chen menyadari bahwa dia perlahan-lahan jatuh cinta dengan semangkuk sup setiap malam. Yan telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Dia belum kembali. Chu Chen menelepon untuk menanyakan Song Yan sedang dalam perjalanan pulang. Gejolak hari ini, apakah itu Bei Chen Pharmaceutical atau obat baru kian, telah terpengaruh, dan masih ada pertarungan bayonet antara kedua belah pihak. Saat Chu Chen sedang minum sup, Su Yuexian berdiri di samping, ragu-ragu untuk berbicara. Bu, apakah ada yang salah? Tanya Chu Chen. Su Yuexian menghela nafas. Kedua putri yang tidak berbakti itu ada di sini lagi hari ini. Mendengar ini, Chu Chen tidak bisa menahan cemberut. Dia sama sekali tidak menyukai kedua saudara perempuan Song Yan. Apa yang ingin mereka lakukan? Chu Chen bertanya dengan ringan. Mereka datang ke sini untuk memohon padaku. Kuharap kamu tidak membalas dendam pada mereka karena daftar Bei Chen. Mata Su Yuexian rumit dan dia menghela nafas pelan. Ia tidak pernah menyangka hubungannya dengan kedua putrinya akan mencapai titik ini. Namun tindakan mereka pada hari Bei Chen terdaftar telah benar-benar menyentuh hati semua orang di keluarga Song.
Membalas mereka, Chu Chen berdiri sambil tersenyum. Bu, kamu tidak perlu malu. Sejujurnya, keluarga Zhang dan keluarga Lin tidak memenuhi syarat untuk saya balas dendam. Saya akan mengabaikan mereka. Dengan itu, Chu Chen keluar. Su Yuexian melihat punggung Chu Chen, matanya bersinar untuk beberapa saat. Ini adalah menantu ketiga yang paling saya pandang rendah di masa lalu. Dia dijemput dari pinggir jalan, tapi dialah yang telah membawa keluarga Song ke ketinggian ini. Di kawasan bisnis Canceng saat ini, tidak ada yang berani menyinggung keluarga Song dengan mudah. Kecuali keluarga yang bermusuhan dengan keluarga Song, semua orang memberi banyak perhatian pada keluarga Song. Semua ini disebabkan oleh Chu Chen, menantu ketiga. Kata-kata Chu Chen barusan menunjukkan kepercayaan diri Chu Chen. Keluarga Song saat ini berbeda dari dulu. Chu Chen berjalan keluar dari aula dan segera sampai di tumpukan bunga plum. Huang Fu dan Yu bertarung melawan Song Qiyu. Kekuatan Song Qiyu jauh kalah dengan Huang Fu dan Yu. Namun langkah kilinnya membuat Huang Fu dan Yuyan serakah, menjadi lebih atau kurang ditingkatkan. Melihat Chu Chen tiba, keduanya menghentikan gerakan mereka pada saat yang sama dan melompat ke bawah. Kakak ipar, Song Qiyu memandang Chu Chen dengan penuh harap. Chu Chen mengangguk dan memandang Huang Fu dan Yu. Pemimpin Huang Fu, terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Dibutuhkan sedikit usaha. Huang Fu dan Yu tersenyum acuh tak acuh. Tanpa basa-basi lagi, izinkan saya mendemonstrasikan tinju 9 cincin terlebih dahulu. Chu Chen melompat dan berdiri di atas tumpukan bunga plum. Mata Huang Fu dan Yu langsung menjadi intens dan tangan mereka sedikit gemetar karena kegembiraan. Tinju 9 cincin, meskipun namanya terdengar seperti memiliki 2 pukulan lebih banyak daripada tinju 7 cincin, perbedaan mendasarnya adalah dari dering pertama. Begitu Chu Chen selesai berbicara, sosok itu berdiri di bawah sinar bulan, kakinya melangkah di atas tumpukan bunga plum, tiba-tiba ia bergerak. Bersambung.